Hai Sobat Liputan6.com, balik lagi sama Afnia Nisa di headline Liputan6.com episode 19 Agustus 2021. Dan headline hari ini adalah prediksi pandemi COVID-19 menjadi endemi. Lantas bagaimana strategi ke depan? Berikut informasinya. 18 bulan telah berlalu sejak COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 menjadi pandemi. Hingga kini masih betah bercokol tak hanya di bumi pertiwi namun juga hampir di seluruh belahan dunia. Lantas mungkinkah virus ini menjadi endemi? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 tak akan hilang dalam waktu singkat. Budi mengatakan masyarakat mungkin akan tetap hidup bersama virus corona COVID-19 dalam 5 hingga 10 tahun lagi. Karena pandemi ini tidak akan hilang dengan cepat. Mungkin akan berubah jadi epidemi dan kita mesti hidup dengan mereka selama bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa juga lebih lama dari itu. Jadi fokus kita adalah tidak langsung menghapus pandemi ini, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi ini dengan memastikan bahwa laju penularannya selalu di bawah kapasitas dari layanan kesehatan kita. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 2022 akan menjadi tahun berubahnya pandemi COVID-19 menjadi endemi. Pernyataan ini didukung pandangan dari berbagai ilmuwan serta Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menurut Sri Mulyani, proyeksi ini sesuai dengan perkiraan dari berbagai ilmuwan dunia terkait situasi pandemi di masa depan. Kita mungkin melihat di 2022 adalah suatu masa di mana pandemi mungkin akan menjadi endemi. Jadi sekarang ini disiapkan langkah-langkah bagaimana Indonesia melakukan adjustment terhadap pandemi menuju endemi. Ini sesuai dengan pandangan dari berbagai para ilmuwan mengenai apa kemungkinan future dari pandemi ini. Kalau kita lihat, WHO menyampaikan despite national, regional, dan global effort, the pandemic is nowhere near finish. Ini yang disampaikan 15 Juli yang lalu. 89% ilmuwan menganggap SARS-CoV-2 akan menjadi endemi. Dan inilah yang harus kita mungkin siapkan karena Bapak Presiden menyampaikan kita akan terus melakukan respons kebijakan berdasarkan data, fakta, dan tentu dari berbagai pandangan ilmuwan. Jadi menuju kebiasaan baru atau living with endemi berarti vaksin tetap harus dan harus diakses seluas-luasnya, disiplin terutama masker plus 4M yang lain, implementasi 3T, testing, tracing, dan treatment, dan sistem kesehatan yang andal. Informasi serupa juga kembali disampaikan oleh juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Perubahan status COVID-19 tentunya sangat berpengaruh pada banyak hal. Pemerintah sepakat perlu dilakukan sejumlah persiapan guna menghadapi perubahan ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nature terhadap 100 ahli imunologi, virologi, dan peneliti penyakit menular, bahwa 89% diantaranya sepakat bahwa virus COVID-19 akan tetap hidup bersamaan dengan kita sebagai sebuah endemi atau yang artinya virus ini tidak akan berakhir menghilang. Lalu kapan pandemi COVID-19 akan menjadi endemi? Diperkirakan kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Lantas apa strategi yang sudah disiapkan oleh negara? Kita bisa melihat juga bahwa strategi menangani pandemi ini, karena umat manusia juga sudah beberapa kali mengalami pandemi-pandemi yang besar-besar, sama. Yaitu pertama, kita harus melakukan perubahan perilaku atau protokol kesehatan, sering juga disebut 3M. Kita juga strategi yang kedua harus melakukan deteksi dengan baik, yaitu testing, pelacak, dan isolasi. Nah, kedua strategi ini yang diarahkan kepada orang sehat, termasuk vaksinasi nantinya, itu jelas tujuannya sama
seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mengurangi laju penularan. Diharapkan kalau kita pakai masker, kita menjaga jarak, kita akan sangat mengurangi laju penularan. Memakai masker itu bisa mengurangi sampai 95% lebih. Demikian juga dengan strategi deteksi. Kenapa kita mesti tes yang banyak? Kenapa lebih baik dites daripada tidak dites? Kenapa lebih baik angka kasus konfirmasinya tinggi daripada kita tidak rendah tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya ada? Karena itu orang yang terdeteksi positif, kalau kita tahu, kita bisa isolasi sehingga bisa mengurangi laju penularan. Semuanya tujuannya untuk mengurangi laju penularan. Kenapa kita mesti melacak? Ya, kita masih melacak minimal 15 targetnya kita untuk setiap orang kasus konfirmasi, supaya kita bisa tahu siapa yang tertular. Sehingga kita bisa mengisolasi mereka, kembali lagi mengurangi laju penularan ini. Karena musuhnya dari pandemi ini yang kita tahu fatalitasnya lebih rendah dibandingkan TBC atau HIV adalah mengurangi laju penularan. Karena musuhnya pandemi ini penularannya cepat sekali. Strategi yang ketiga adalah vaksinasi. Kita alhamdulillah sudah berhasil memperoleh akses dan kontrak untuk memenuhi kebutuhan 208 juta rakyat Indonesia untuk divaksinasi. Kedatangannya bertahap. Dari Januari sampai Juli 90 juta dosis yang datang. Bulan Agustus saja mungkin sekitar 70 juta dosis yang datang. Bulan September rencananya bisa 80 juta dosis yang datang. Sehingga kita tahu bahwa kegiatan vaksinasi kita akan jauh lebih tinggi, lebih berat di bulan-bulan ini dibandingkan dengan 7 bulan yang pertama. Ya, dan alhamdulillah beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, itu juga sudah mencapai penetrasi yang cukup tinggi dari vaksinasinya. Nah, sekarang kita akan mengejar provinsi-provinsi yang memang tingkat kematiannya tinggi, kasus konfirmasinya tinggi, kita akan prioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, 3 strategi kesehatan ini, perubahan perilaku, deteksi, dan vaksinasi, Bapak Ibu, itu akan terus berjalan sampai pandemi berubah menjadi epidemi. Akan terus berjalan. Jadi Bapak Ibu jangan mengendorkan ini. Tetap dibutuhkan walaupun juga sudah menurun kasusnya. Dan bahkan mungkin menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Menjadi bagian dari new normalnya kita. Sekian headline liputan 6.com hari ini. Saya Afifah Harinisa pamit. Stay safe and stay healthy. Dah.